Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danus Sasmito dengan NIM 188302444. Saya dari Prodi Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta dan saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Eh, Umur saya 21 tahun. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang eh, apabila saya menjadi pemimpin dari eh, Grahanet. Di sini Grahanet ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, lebih tepatnya penyedia jasa internet. Lalu sebagai pemimpin perusahaan, maka saya akan menjalankan maka saya akan merancang sebuah visi maupun misi yang untuk memajukan perusahaan. Untuk visi sendiri di sini untuk yang pertama, menjadi penyedia layanan internet wireless terbesar di Indonesia. Dan untuk yang kedua, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa di Indonesia ini. Untuk misi, eh, yang pertama itu menghubungkan area yang belum terhubung dengan koneksi internet yang berkualitas. Meningkatkan yang kedua, meningkatkan sistem edukasi melalui teknologi informasi. Lalu yang ketiga, memberdayakan perusahaan dan komunitas melalui solusi berbasis internet. Untuk strategi perusahaan sendiri, di sini saya akan melakukan uh, untuk promosi strateginya, yaitu yang pertama kan kita bisa melakukan marketing. Untuk marketing sendiri itu nantinya bisa melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, dan sosialisasi dan promosi melalui browser apabila eh, tempat dan tujuan itu belum tergapai internet begitu. Lalu di sini untuk proses memimpin saya yang pertama yaitu mengenali anggota tim. Kenapa di sini? Karena saya ingin dekat dengan anggota tim saya sehingga nantinya seperti komunikasi dan interaksi sehingga nantinya apabila saya eh, menyampaikan sebuah informasi untuk masalah pekerjaan itu bisa tersampaikan 100% ke ke para anggota sih gitu. Lalu untuk yang kedua, terus belajar untuk mengikuti tren baru di sini. Sebagai pemimpin juga saya ingin perusahaan saya tidak ketinggalan tren-tren yang sedang beredar sehingga nantinya perusahaan ini dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Lalu untuk yang ketiga yaitu percaya dengan anggota tim. Di sini apapun yang saya berikan, apapun yang saya berikan tuh mungkin tugas, mungkin perintah itu saya percaya dengan anggota tim saya 100% bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Begitu. Lalu yang keempat, saya akan memberikan apresiasi kepada anggota apabila Pak anggota tersebut mampu mencapai sebuah tujuan uh, mungkin menyelesaikan pekerjaan yang cukup bisa dibilang baik begitu sehingga nantinya ketika saya berikan apresiasi tersebut tujuan saya yaitu agar nantinya para anggota dapat merasa dihargai oleh karena atas perjuangannya menyelesaikan pekerjaan tersebut begitu. Lalu untuk menyampaikan visi dan misi itu sendiri kepada anggota saya akan melakukan seperti tadi poin pertama yaitu berkomunikasi dan melakukan interaksi lebih sering sehingga nantinya visi dan misi ini dapat tertanam di para anggota saya dan sehingga nantinya ketika bekerja mereka bisa mendapatkan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan gitu. Lalu untuk selanjutnya tentu saja di sebuah perusahaan pastinya terdapat sebuah masalah internal dan eksternal. Nah, untuk menanggulangi masalah internal dan eksternal ini, yang pertama saya melakukan memperbaiki komunikasi. Tentunya langkah pertama saya akan mencoba memperbaiki komunikasi antar anggota mungkin
uh, ketika terjadi perselisihan antar anggota dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu konseling. Konseling ini ditujukan untuk para anggota yang bermasalah, mungkin masalah finansial atau mungkin masalah keluarga atau mungkin yang mengganggu perusahaan-perusahaan ini, kami sediakan konseling sehingga para anggota bisa mendapatkan kenyamanan di saat bekerja di perusahaan ini. Lalu yang ketiga, melakukan musyawarah. Melakukan musyawarah ini mungkin bisa lebih tepatnya untuk faktor eksternal, karena musyawarah ini kita mungkin diadakan setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sehingga nantinya masalah-masalah yang ada di anggota-anggota tersebut dapat tersampaikan kepada anggota yang lainnya dan saya sendiri sebagai pemimpin, sehingga nantinya masalah tersebut tidak diulangi lagi untuk kedepannya uh, dan kita bisa memberikan solusi bersama begitu. Lalu yang keempat, melakukan perubahan. Melakukan perubahan ini apabila ketiga solusi tadi yang sebelumnya belum bisa dilakukan perubahan, maka saya akan melakukan perubahan sendiri, melakukan perubahan secara paksa. Mungkin apabila mungkin contohnya ketika ada bullying atau senioritas di perusahaan saya, maka saya akan mencari masalahnya itu dan saya akan apabila tidak bisa diselesaikan dengan solusi yang ketiga tadi, maka saya akan melakukan perubahan seperti mungkin melakukan pemecatan ataupun pemindahan divisi dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih saya menghadapi pandemi COVID ini untuk tetap perusahaan ini tetap berjalan, agar tetap berjalan. Itu saya tentunya untuk sesi diskusi maupun untuk mengeluarkan unek-unek tadi, saya tetap melakukan musyawarah dan sebagainya itu melewati mungkin via internet atau uh, uh, dan untuk bekerja sendiri itu lewat di rumah, tidak masuk di perusahaan. Dan untuk pekerja yang bekerja di lapangan seperti pemasangan dan sebagainya itu mereka akan diwajibkan mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran di pemerintah begitu. Lalu untuk gaya kepemimpinan yang saya lakukan yaitu demokratis, karena di sini saya sebagai pemimpin sendiri juga membutuhkan pendapat dan masukan dari para anggota untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan ini. Begitupun anggota saya membutuhkan pendapat dan masukan saya, begitu menurut saya, sehingga nantinya di sini anggota pun apabila mempunyai unek-unek juga itu bisa tersampaikan ke saya dan saya bisa memperbaikinya untuk kedepannya. Begitu. Terima kasih. Begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.